Tiga saksi meringankan untuk Peggy Setiawan sore tadi diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Ketiga saksi tersebut adalah rekan kerja Peggy sesama buruh bangunan di Bandung. Ketiga saksi masing-masing adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu. Mereka datang didampingi oleh kuasa hukum dan ketiga saksi tersebut bersama sejumlah barang bukti memastikan bahwa Peggy Setiawan alias Peron benar sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada Agustus 2016. Saat kejadian, salah satu teman Peggy baru saja tiba dari Bandung dan mengetahui terjadi kecelakaan tunggal di Jembatan Layang. Hingga malam ini pemeriksaan ketiganya masih dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Saya tuh berangkat itu tanggal 21 Agustus. Dari Cirebon, kerja menuju Bandung. Kerja? 1 minggu kerjanya. Terus saya pulang dianterin sama Ibnu, Robi sama Peggy juga. Tanggal pulangnya? Tanggal 27 Agustus 2016. Sampai Jam itu sampai jalan. Jam berapa pulangnya? Jam 8 lah, sekitar jam 8-an habis Isya. Terus kata kejadian saya tuh pulang tuh sekitar jam 11 kurang atau lebihnya lah, turun di jalan tol naik mobil Godwill, turun jalan kaki di atas lihat ada orang di jembatan Talun itu di atas pelepornya. Saya lihat sebentar, capek sih, langsung pulang lagi. Udah gitu. Oke, tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu, ya, Pak Bondol? Enggak, itu kayaknya sih kecelakaan. Ya udah saya pulang. rame nggak? Banyak orang nggak? Iya rame. Ya, dengarnya apa waktu malam itu? Ya itu sih, saya sih cuma kecelakaan tunggal. Pemirsa, hingga malam ini tiga saksi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan alias Peron masih diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Nah, kapan kira-kira mereka akan selesai diperiksa? Kita akan tanyakan kepada rekan kami Kurnia Amal yang saat ini juga ada di Mapolda Jawa Barat. Amal, hingga saat ini apakah ketiga saksi tersebut juga masih di dalam pemeriksaan? Anda bisa berikan informasi terbaru mengenai hal ini? Putri Viola dan juga pemirsa, betul sekali ketiga saksi yang meringankan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya di Cirebon pada tahun 2016 ini masih dilakukan. Sudah sekitar lebih dari 5 jam pemeriksaan, saksi-saksi tersebut masih dalam proses penyidikan dari penyidik dari Dirtipidum Polda Jawa Barat, di mana tadi sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tiga saksi tersebut masih dalam proses penyidikan oleh para penyidik, dan juga dapat kami informasikan kepada Anda untuk proses dari penyidikan dan juga penggalian informasi dari saksi-saksi ini didampingi oleh masing-masing 2 pengacara, di mana untuk proses dari keterangan saksi ini dilakukan secara paralel dan hingga saat ini masih berlangsung proses dari pemeriksaan. Tadi terpantau ada sekitar sejumlah pengacara dan juga ibu dari Peggy Setiawan ini turut mendampingi 3 saksi yang hadir pada hari ini ke Polda Jawa Barat. Dapat kami informasikan kepada Anda, Putri Viola dan juga pemirsa, tadi untuk 3 saksi yang meringankan ini tiba di Polda Jawa Barat sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tadi juga sebelum masuk untuk melakukan pemeriksaan, tadi sempat menemui awak media, di mana ketiga saksi tersebut ialah Suharsono alias Bondol, kemudian Ibnu dan juga Suparman yang merupakan paman dari Peggy Setiawan. Adapun pemirsa, memang keterangan dari 3 saksi tersebut meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon saat kejadian pembunuhan Vina dan juga kekasihnya pada tahun 2016, karena memang pengakuan dari 3 saksi tersebut, terutama saksi Suparman ini melihat Peggy Setiawan ini berada
sudah sedang tidur saat pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu ini memang dari rekan-rekan Peggy ini habis atau sudah habis melakukan gajian, sehingga pada tanggal tersebut Suharsono alias Bondol ini meminta kepada Ibnu dan juga Peggy ini untuk mengantarkan dirinya ke salah satu lokasi titik di mana Bondol ini akan pergi menggunakan angkutan umum menuju ke terminal untuk menuju ke Cirebon. Dan memang menurut dari 3 saksi tersebut, Peggy Setiawan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu ini berada di Bandung saat itu. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, memang proses dari pemeriksaan ini masih dilakukan hingga saat ini. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan tadi sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, ayah dari Peggy Setiawan, Rudi, ini sempat menjenguk dari Peggy Setiawan di tahanan titipan di kantor Polda Jawa Barat. Tadi juga ayah dari Peggy ini didampingi oleh kuasa hukum dan membawa sejumlah bukti untuk meringankan dan membuktikan bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak bersalah dalam kasus ini. Dan juga tadi ayah Peggy ini sempat tertahan karena tidak bisa masuk ke dalam rutan, karena memang untuk jam besuk dari Peggy Setiawan ini adalah di hari Selasa dan juga hari Kamis. Dan juga tadi sekitar pada pukul 4 sore Ibu Peggy Kartini ini juga sempat ingin menjenguk anaknya di tahanan sementara di Polda Jawa Barat, namun tidak bisa memang karena jam besuknya ini di hari Senin dan juga di hari Kamis. Adapun kemarin dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga telah hadir ke Polda Jawa Barat untuk memohon permintaan penangguhan penahanan dan juga mengirimkan surat dari penambahan jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya pada tahun 2016. Di mana untuk pra-peradilan nantinya apabila dibutuhkan untuk pra-peradilan ini, kuasa hukum ini akan mengajukan ke Polda Jawa Barat. Dan untuk penangguhan penahanan sendiri ini saat ini sudah masuk ke Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Barat ini memang sedang memproses dari proses penangguhan penahanan dari tersangka Peggy Setiawan. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya kemarin juga telah hadir ke Polda Jawa Barat ini Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini sudah memeriksa saksi-saksi dan juga mendalami apakah sebetulnya dalam penanganan kasus dari Peggy Setiawan ini dan juga pembunuhan dari Vina dan juga kekasihnya yang dilakukan pada 2016 silam, ini apakah ada unsur pelanggaran HAM di dalamnya, ini masih didalami oleh pihak dari Komnas HAM sendiri. Saat ini memang dari Komnas HAM sendiri ini belum menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM di dalam penuntasan atau pengusutan kasus pembunuhan Vina ini, karena masih mendalami sejumlah saksi-saksi. Dan adapun pemirsa, pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini juga kasus ini menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena kemarin dalam keterangannya Presiden Joko Widodo ini memohon kepada pihak kepolisian untuk membuka kasus ini seterang-terangnya dan juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan dapat kami informasikan memang untuk saat ini proses dari pemeriksaan saksi-saksi ini masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Ada 3 saksi tadi kami juga telah sebutkan, di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan pengacara apakah ada barang bukti yang dibawa. Untuk hari ini hanyalah keterangan-keterangan yang diminta oleh tim penyidik. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Mapolda Jawa Barat. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Putri. Baik, Kurnia Amal, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu perkembangannya. Selamat malam, selamat bertugas kembali.